Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi perencanaan individual bidang pendidikan. Bersama saya Kurnia Sriwidari dan dua rekan saya Aulia Mutia dan Rika Zahara. Saya akan menjelaskan materi pertama, perencanaan individual di bidang pendidikan. Perencanaan individual, pengertian. Perencanaan individual diartikan sebagai proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Perencanaan individual konselor sekolah mengkoordinasi kegiatan secara sistematik dan berkelanjutan serta dirancang untuk membantu siswa secara individual dalam menetapkan tujuan pribadi dan mengembangkan rencana mereka di masa depan. Konselor sekolah mengkoordinasi kegiatan bantuan bagi seluruh rencana siswa, mengawasi dan menangani proses belajar siswa, termasuk menemukan kompetensi dalam area akademis, karir, dan perkembangan pribadi sosialnya. Dalam komponen ini, siswa mengevaluasi tujuan edukasional, okupasional, dan tujuan personal mereka. Konselor sekolah membantu siswa membuat pilihan dari sekolah ke pekerjaan maupun sekolah ke pendidikan tinggi atau karir setelah mereka lulus dari suatu sekolah. B. Tujuan layanan perencanaan individual bertujuan untuk membantu siswa agar 1. Memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. 2. Mampu merumuskan tujuan perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik yang menyangkut aspek pribadi maupun sosial, belajar dan karir. 3. Dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskan. Menurut Syamsu Yusuf, tujuan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan konseli untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Dengan demikian, meskipun perencanaan individual ditunjukkan untuk memandu seluruh konseli, pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing konseli. C. Strategi perencanaan individual bagi siswa diimplementasikan melalui beberapa strategi sebagai berikut. 1. Penilaian individual atau kelompok kecil. Konselor sekolah mengadakan analisis dan evaluasi terhadap kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi siswa. Uji informasi dan data lainnya sering digunakan sebagai dasar bagi pemberian bantuan pada siswa dalam mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka panjang mereka. 2. Pemberian saran pada individual atau kelompok kecil. Konselor sekolah member saran pada siswa dengan menggunakan informasi pribadi atau sosial karir dan pasar tenaga kerja dalam perencanaan tujuan pribadi, edukasional dan okupasional siswa. D. Fokus pengembangan. Fokus pelayanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Secara rinci, karir dan sosial pribadi secara rinci, cakupan fokus tersebut antara lain mencakup pengembangan aspek 1. Akademik meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pendidikan jurusan, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. 2. Karir meliputi eksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif. Dan yang terakhir, itu yang ketiga, sosial pribadi meliputi pengembangan konsep diri yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang layanan perencanaan individual bidang karir.
Layanan perencanaan individual bidang karir ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengeksplorasi peluang-peluang karir. Yang kedua, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan. Dan yang ketiga, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif. Perkenalkan, nama saya Rika Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang layanan perencanaan individual bidang sosial pribadi. Menurut Soeharni, bimbingan pribadi sosial ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam menangani masalah-masalah dirinya. Menurut Idris, layanan pribadi sosial pada anak usia dini adalah yang pertama, mengenalkan ciri-ciri yang ada dalam dirinya sendiri, mengenalkan ciri khusus orang lain, serta menunjukkan sikap yang baik dan tercela. Yang kedua, mengenalkan cara hidup sehat melalui makan makanan yang bergizi, serta melakukan kegiatan olahraga secara teratur, serta menjaga kebersihan. Yang ketiga, mengenalkan cara mengungkapkan perasaan bahagia dan sedih, serta memberikan gambaran berbagai perasaan dalam berbagai situasi. Yang keempat, membimbing peserta didik menciptakan dan memelihara persahabatan, serta menjelaskan makna dari kerjasama. Yang kelima, membimbing peserta didik mengenali kecakapan yang dimilikinya, melatih cara mengambil keputusan, menjelaskan perlunya memiliki beberapa pilihan sebelum mengambil keputusan, dan mengenalkan akibat dari keputusan yang diambil.